berikan kejelasan peraturan yang sebenarnya. Jangan hanya berkoar dalam berita, tapi kenyataannya hanya sebagai alasan dan alasan lagi. Jadi kita sebagai PMI sebenarnya mempunyai kebosanan dan rasa amat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke teman-teman, para sahabat PMI dimanapun berada, para pahlawan devisa dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, panjang umur dan murah rezeki. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, kita tidak akan pernah untuk menyerah, untuk menyuarakan yang namanya hak untuk kelancaran para PMI, karena saya juga sebagai PMI. Maka dari itu mari kita untuk bersuara untuk mendapatkan kelayakan layanan sebagai pahlawan devisa, dan kita harus memperjuangkan hak kita sebagai PMI. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk mempersatukan suara agar mereka mendengar suara kita, bahwasanya kita ini di negeri rantau itu tidak hanya bekerja saja, tapi kita juga membagi pikiran, keringat, banting tulang. Kita memikirkan keluarga, memikirkan kesejahteraan keluarga. Bahkan tidak terkadang kita juga apabila BBM naik, kita juga ikut berpikir bagaimana solusi ini agar kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat bisa mengatasi gejolaknya perekonomian yang terjadi di dalam negeri, agar kita bisa menghadapi gejolak tersebut. Dan di situ kita terkadang berpikir untuk kesejahteraan keluarga yang berlangsung terjadinya gejolak perekonomian negara. Nah, di sini kita sebagai rakyat, selain bekerja di negeri orang, kita juga memikirkan kesejahteraan keluarga, memikirkan kesejahteraan rumah tangga, memikirkan juga kesejahteraan negara. Nah, disinilah hebatnya para PMI yang mempunyai daya pikir yang cukup kuat, mempunyai mental baja. Mereka selain bercapek-capekan kerja di negeri orang, menghadapi problem dari masalah dengan majikan, masalah dengan kerjaan, masalah dengan keuangan, masalah dengan keluarga, dan sekarang dihadapkan dengan masalah bea cukai, yang seharusnya bea cukai itu menjadi media kelangsungan, kelancaran pelayanan terhadap PMI sebagai pahlawan devisa. Tapi nyatanya sekarang banyak gejolak di sana di sini, bahkan sampai PMI merasakan capek dan merasakan sedih juga. Bahkan ada teman kita yang berduka hanya gara-gara cargo kehilangan seorang anak, sampai anaknya meninggal. Ini seorang ibu yang bersedih banget, yang tadinya kirim barang buat anaknya sampai nunggunya berbulan-bulan, yang tadinya ibu tersebut berharap anaknya akan bahagia ketika mendapatkan kado hadiah dari seorang ibu. Namun karena terjadinya masalah peraturan baru seperti ini, seorang ibu ini merasakan sedih dan berduka karena anaknya meninggal. Yang menjadi penyesalan si ibu ini bukan apa-apa. Yang tadinya kadonya harus menjadi kado spesial buat anak dan menjadi kebahagiaan bagi seorang ibu ketika melihat anaknya tersenyum mendapatkan kado dari ibunya, dan si ibu itu pasti akan merasakan bangga tadinya ketika hasil keringatnya itu diterima dan menjadi sebuah kebahagiaan bagi anaknya. Namun karena adanya masalah yang terjadi sekarang di kalangan PMI, yaitu masalah cargo sendiri, masalah barang kiriman PMI yang ditahan, yang sampai saat ini menginjak ke bulan kedua
peraturan tersebut yang masih menjadi perbincangan di kalangan Bea Cukai untuk para PMI. Nah, di sini seorang ibu komen di channel saya begini. Dia komen ini merupakan salah satu permohonannya kepada pemerintah. Komenannya seperti ini. Bu, Pak, kenapa barang kami sampai sekarang belum sampai ke rumah atau ke tujuan? Gara-gara kargo anak kami sampai meninggal dunia. Nah, sampai segitunya, sahabat. Kita sebagai PMI sangat merasakan kesedihan beliau. Bisa kita bayangkan bagaimana apabila masalah ini terjadi kepada diri kita sendiri ya. Kita sudah capek-capek mengumpulkan uang dengan harapan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah kado yang akan membanggakan kita ketika kita capek melihat keluarga kita tersenyum bahagia menerima kado spesial dari kita. Otomatis kita membayangkan akan menjadi momen terindah, momen kepuasan sendiri dari jerih payah kita. Tiba-tiba harapan itu hilang, raib, apalagi kehilangan yang namanya buah hati. Itu teman-teman bisa membayangkan sendiri ya. Nah, kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Semoga pemerintah lebih memperhatikan dan lebih peduli terhadap kita, lebih mempunyai hati yang bijaksana, dan tidak ada lagi yang namanya permainan peraturan di bidang politik. Sampai-sampai kita sebagai PMI yang dinamakan mendapatkan gelar pahlawan devisa menjadi pasnya korban politik pemerintah. Seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah kita akan segera memberikan kejelasan peraturan yang sebenarnya. Jangan hanya berkoar dalam berita, tapi kenyataannya hanya sebagai alasan dan alasan lagi. Jadi kita sebagai PMI sebenarnya mempunyai kebosanan dan rasa amat marah ketika hal ini tidak juga terselesaikan dan menjadi problem terus-menerus di kalangan para PMI. Sudah kita capek di negeri orang, sudah kita memikirkan masalah dengan majikan, masalah dengan kerjaan, ketambah kita dihadapkan dengan masalah peraturan yang tidak berujung seperti ini. Nah, mudah-mudahan pemerintah akan segera mendengar dan bisa memberikan solusi dan jawaban yang terbaik dari permasalahan ini. Nah, untuk para pemimpin yang bijaksana dan kalangan pemerintah yang duduk di sana, semoga Bapak dan Ibu bisa mendengar suara kami dan bisa menerima aspirasi dari para PMI yang keluh kesah dengan kebijakan yang tidak berujung ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para PMI tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk berjuang. Terima kasih.